Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun fit dunya ka'annaka gharib aw abilus sabil. Kepada segenap alim ulama yang kami muliakan, kepada akhirul kiram Bapak Ustadz Imam Taufik SPDI yang kami muliakan, hadirin sekalian jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmat taufik hidayah inayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga di sore hari ini kita sama-sama dapat menunaikan daripada sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita tadi juga zikir, doa, menunaikan daripada sholat sunnah ba'diyah. Ini adalah satu amalan yang luar biasa. Ditambah lagi kita buat daripada majelis taklim, di mana pahalanya akan dihapuskan daripada dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita akan berguguran. Malaikat akan memberikan kabar kepada kita ketika akhir majlis dibuat, yakni maghfiralakum qad budilat sayyatikumul hasanat. Berdirilah kalian dalam keadaan kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan-kesalahan kalian diganti dengan kebaikan. Duduk hadirin yang mulia dalam majlis taklim, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Ini perdana setelah daripada Idul Fitri ya, Pak Ustadz ya. Alhamdulillah banyak yang hadir. Kemudian ya menyaingilah dari kauman, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari sini ada juga 10 ya, 10 lebih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan pertama ini kemarin dimusyawarahkan saya yang isi dengan membaca kitab. Saya membaca kitab Nasoih Liban. Kemudian malam Ahad berikutnya Ustadz Mujain, materinya masail. Untuk minggu yang selanjutnya Ustadz Syamsul Ma'arif, materinya hadis. Untuk selanjutnya Kiai Saifuddin atau Ustadz Khairuddin, materinya tauhid. Setelah sampai kepada Ustadz Khairuddin atau Kiai Saifuddin, maka nanti akan kembali ke awal lagi. Jadi pertemuan daripada hari ini nanti akan ketemu lagi 1 bulan kemudian. Tapi tiap malam Ahad kita akan adakan majlis taklim dengan materi yang berbeda-beda dan pengisi yang berbeda-beda. Namun jamaahnya insya Allah tetap kita hadir. Kemudian nanti kita ajak juga kawan-kawan kita kebetulan untuk sama-sama hadir di majlis tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab yang hendak saya bacakan ini saya selesaikan dahulu di tahun 90. Mungkin di antara yang hadir ada yang belum lahir. Kamu lahir tahun berapa? Tahun 90 saya hadir, saya selesaikan daripada kitab tersebut. Ini disusun oleh kitab ini Syekh Imam Nawawi
Banten ini. Beliau adalah gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau juga adalah gurunya daripada Hadratus Syekh Khalil Madura, yang melahirkan daripada ulama-ulama yang tersebar ke seluruh daripada Nusantara, bahkan penjuru daripada dunia. Dan kitab ini dibaca oleh pondok-pondok pesantren di Nusantara, bahkan sampai ke dunia juga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum daripada kita baca, maka kita hadiah Fatihah kepada para musannif kita atau para masyayikh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadri jami'i ikhwani min mursalin wa awliya syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa min amin wa jamin malaikatin qurb min sayyidil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadri khususan Muhammad Nawab bin Umar Al-Jawi Al-Bantani wala khatim Syekh Khatib bin Utsman bin Abbas Ibn Utsman mu'an masyayikhi mutasalan ila Abidar Al-Ghifari Sayyidul Umul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab ini namanya apa, Pak? Kita ngaji kitab jangan sampai tidak tahu. Kitab Nashaikhul Ibad. Yang memberikan nama siapa? Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Menerangkan masalah fi bayanil alfadin munabbihat. Jadi kitab tersebut menerangkan tentang lafaz-lafaz yang memberikan peringatan alal istidadi li yaumil ma'ad, untuk mempersiapkan apa-apa yang hendak kita bawa li yaumil ma'ad, kepada hari kebangkitan, yang hendak kita bawa kepada hari akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat judulnya saja, yakni fi bayanil alfati munabbihat alal istidadi li yaumil ma'ad, berarti kita diingatkan akan kampung akhirat. Berarti lihat judulnya saja kita merasa bahwa di dunia ini kita enggak kekal. Kita akan kembali kepada akhirat, di mana di dalam kitab ini banyak bekal-bekal yang hendak kita bawa. Ketika dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang mulia, bukannya untuk mencari bekal kehidupan di dunia, tapi malah mencari bekal kehidupan setelah mati. Mungkin kalau anak-anak muda ini belajar mencari bekal hidup gitu, bisa jadi wajar lah ya. Tapi kalau yang sudah sepuh-sepuh, jenggotnya sudah putih, itu mencari bekal bukan untuk hidup, tapi mencari bekal untuk mati. Tapi yang muda nggak boleh terlena, harus juga mencari bekal untuk mati juga. Karena banyak juga yang mati muda atau muda mati duluan dibandingkan daripada yang sepuh. Kemudian beliau mengatakan, was'alullaha karim ayyanfa'a bihil muslimin. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia, ayyanfa'a bihil muslimin, untuk bermanfaat kepada muslimin, kepada orang-orang Islam.
Jadi beliau menyusun kitab ini supaya kitab ini bermanfaat untuk orang Islam. Terbukti hadirin yang mulia, berapa juta umat manusia atau khususnya umat Islam yang mempelajari daripada kitab tersebut, yang dijadikan daripada landasan daripada kehidupannya. Ini adalah satu pelajaran buat kita sebagai murid daripada beliau. Hendaknya juga kita hidup ini bermanfaat untuk siapa? Bermanfaat untuk umat Islam, bermanfaat untuk manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang membuat manfaat untuk daripada manusia. Wa yaj'alahu dakhiratan ila yaumiddin, dan untuk menjadikannya simpanan pahala ila yaumiddin di hari kiamat. Beliau nyusun ini adalah untuk menjadi simpanan buat beliau, juga buat diri kita atau saya yang baca, juga buat tuan-tuan yang mendengarkannya. Ini adalah simpanan akhirat kita, ya ini hadirin. Kemudian asna'iha, beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Awalan Bismillahirrahmanirrahim, wa tusannu disunahkan indabtida'i kulli umurin, setiap hendak mengawali satu perkara. Umur ini adalah jamak dari amr, jadi mengawali daripada setiap perkara dengan apa? Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau berbuat apa saja satu perkara, maka hendaknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini hukumnya sunnah. Ghairi muhaqqaratin, selain yang menghinakan. Kalau yang menghinakan nggak boleh. Satu contoh, mau minum minuman keras, Bismillahirrahmanirrahim. Atau mau mau ngepil narkoba, baca Bismillahirrahmanirrahim, namanya pelecehan. Atau sesuatu yang mubah, satu contoh kita sisi saja, membuang daripada ingus, Bismillahirrahmanirrahim, itu juga nggak boleh, nggak disunahkan atau tidak boleh. Kemudian membuang daripada dahak, sebelum membuang dahak kita baca Bismillahirrahmanirrahim, juga tidak boleh. Jadi sesuatu yang boleh, yang baik, yang mulia, hendaknya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tidak semua kita ingat mengawali daripada satu perkara itu baca bismillah. Betul ya Pak? Pak Salam kadang lupa. Saya juga kadang lupa untuk berbuat sesuatu, bekerja atau berbuat apa saja, mengamalkan perbuatan apa saja, kadang kita lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Solusinya gimana itu? Fa'in tarakaha, dan apabila kita lupa atau meninggalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim fi awaliha, di awal memulai daripada perbuatan tadi, atabiha fi asna'iha, maka hendaknya membacanya di tengah-tengah ketika kita ingat. Bacaannya beda enggak Mas? Pak Atok, bacanya beda enggak? Ketika kita lupa baca Bismillahirrahmanirrahim, tadi lupa enggak baca, kemudian ingat-ingat di tengah, apa Mas Maulana bacaannya? Dulu apa ngajinya dulu? Mas Maulana ngaji, tapi kadang kita lupa Pak ya kalau enggak diingatkan. Apa Ustaz? Bacaannya adalah ketika kita lupa di tengah-tengah membaca Bismillahirrahmanirrahim, ketika memulai daripada perbuatannya atau memulai daripada satu pekerjaan, maka kita membaca Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ini jamaah biasanya ada mudzakarah itu. Kalau lupa baca Bismillahirrahmanirrahim, ketika kita ingat dalam pertengahan, kita membaca Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Makan. Puluhan terakhir ingat, sudah terakhir sudah kenyang Pak Misdi baru ingat. Saya tadi lupa nggak baca Bismillah,
Rupanya setan ikut makan. Maka gimana caranya? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Boleh bareng kok, saudara. Karena saya lihat ada juga yang nggak hafal. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Sekali lagi. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ini bacaan apa? Kita sampaikan kepada anak istri kita. Ini bacaan ketika kita lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan Alhamdulillah, beliau muji kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli hin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala fi kulli hin pada atau dalam tiap-tiap masa. Tiap-tiap zaman, tiap-tiap waktu. Qul la aqatur. yakni masa yang pendek maupun masa yang pendek maupun masa yang panjang. Jadi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Memuji kepada Allah. Wa auqatin, dan beberapa waktu atau banyak waktu. Wahya azminatun mahdudatun. Auqat ini adalah zaman yang mahdudatun, yang dibatasi. Misalkan 1 jam. Kalau zaman tadi, hin tadi adalah masa yang tidak ditentukan. Tapi kalau auqat adalah masa yang ditentukan. Kayak ketika kita sholat itu dalilnya apa? Inna sholata alal Ustaz? Kewajiban mengenai daripada mendirikan zakat itu, sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman dalam waktu yang ditentukan. Jadi auqat ini adalah waktu yang ditentukan. 1 jam, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 1 hari, 2 hari, itu adalah masa yang ditentukan. Kemudian wahia fin khosin. Jadi auqat ini adalah ataf khusus ala am kepada yang umum. Jadi auqat ini adalah ataf yang sifatnya khusus kepada am yang umum. Jadi 1 hari, 2 hari, 1 jam, 2 jam tadi sifatnya khusus. Tapi diatofkan kepada yang umum jadi hin tadi. Kemudian wassalatu. Beliau membaca sholawat wassalatu, yakni sholawat ala rasulihi kepada junjungan kita atau Rasul Allah Subhanahu wa taala ila kafatil khalqi. Jadi sholawat itu maknanya di sini adalah at'afi minallah, yakni belas kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah Subhanahu wa taala menyayangi, mengasihi siapa? Ala rasulihi kepada utusannya Allah Subhanahu wa taala, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila kafatil khalqi, kepada seluruh daripada makhluk. Kemudian siapa nabi ini? Allah rasulihi, siapa utusan Allah Subhanahu wa taala ini? Yakni beliau adalah asraful khalqi, semulia-mulianya makhluk. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah semulia-mulianya makhluk. Wa huwa kullu ma aujadullahu ta'ala ala takdir aujabathu hikmah. Jadi wa huwa, yakni asraful makhlukat tadi adalah sesuatu yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal bariyat ini juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk Allah itu adalah seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang di atas langit, di bawah langit, di atas bumi, di bawah bumi, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala secara umum. Tapi kalau yang al-bariyat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Siapa mereka? Yakni makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang di atas bumi, ini namanya bariyat, ya. Yang di atas bumi ini namanya bariyat. Kemudian beliau mengatakan hadhihi, yakni kitab ini hadirin yang mulia, munabbihatun alal istidadi liyaumil ma'ad, yakni menerangkan untuk memberikan peringatan agar diri kita ada persiapan-persiapan liyaumil ma'ad, untuk kehidupan daripada akhirat.
Fa inna minha, karena sesungguhnya peringatan itu mayakunu di dalam daripada kitab ini nanti mayakunu masna, yakni akan ada terdiri daripada dua-dua ya. Masna itu dua-dua atau zaujaini, yakni dua-dua atau jodoh, berjodoh-jodoh. Wa minha mayakunu sulasian, dan sebagian daripada munabihat, sebagian daripada nasihat-nasihat tersebut adalah mayakunu sulasian, itu berisi daripada tiga. Jadi di dalam nanti ada bab itu ada bab yang dua-dua. Maka banyak alim ulama kita ketika menyusun, saya lihat menyusun daripada khutbah Jumat itu banyak yang diambil dari sini. Karena materinya enak. Mau ngambil materi yang sifatnya 2 materi atau 3 materi atau 4 materi, di dalamnya sini ada. Atau 5 materi di dalam sini juga ada. Satu contoh, kalau 5 materi itu saya ni zamanun ala ummati yuhibbuna khomsan wa yansaruna khomsan. Nanti bakal datang di suatu masa di mana umatku akan cinta kepada 5 perkara, lupakan 5 perkara. Ya di sini beliau ngambilnya. Atau beliau juga ada yang mengambil bahwa penghalang seseorang untuk menjadi soleh itu ada 5 perkara, nanti ada bab 55. Jadi diawali daripada 22, 33, 44, kemudian 55, dan yang terakhir disebutkan ila tamamil asroh, sempurnanya daripada kitab ini nanti ini kalamnya tersusun dengan 10. Ada nasihat 10 bagian. Kemudian wal jumlatul maqalat, jumlah daripada maqalah yang ada dalam kitab tersebut berjumlah mi'atani 200 wa arba'u asrah dan 14, berarti 214 maqalah. Al-ahbaru khamsatu wa arba'un, adapun ahbar atau hadis nanti terdiri daripada 45 hadis. Wal bawaki atar, sisanya dari 214 maqalat tadi, yang 45 itu terdiri daripada hadis, kemudian yang sisanya yakni bawaki ini jamak daripada baki. Kalau orang India mengatakan kitna baki he, gitu kan. Sisanya berapa gitu. Jadi baki itu sisanya. Sisanya berapa? Sisa daripada 214 diambil 45, itu terdiri daripada asar, ucapan daripada sahabat, nasihat daripada sahabat, itu namanya asar. Kalau hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau firman dari Allah, dan klerul kayak yang ada di YouTube itu, ya kan? Ada juga kan kemarin yang lagi viral bahwa hadis yang disampaikan itu tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak kadang orang mengatakan itu bukan hadis, oh ini katanya hadis, ini nggak boleh. Kalau asar ya asar, ucapan daripada sahabat atau ucapan daripada tabi'in. Tapi kalau hadis, ahbar, itu adalah ucapan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut, kemudian membaca hadis yang pertama yang disebutkan oleh beliau, kalau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang diawali dengan hadis yang pertama al-jazani, jadi mengijazahkan kepadaku, yakni kepada siapa? Imam Nawawi al-Bantani. Siapa yang mengijazah kepada beliau? Al-alamah, orang yang paling alim, Syekhu Muhammad Khatib, yakni guru daripada Imam Nawawi al-Bantani ini adalah Muhammad Khatib Asami, berarti orang mana? Orang Sam. Yang bermadhab Hambali, jadi madhab beliau adalah Hambali. Wahwa Ibnu Utsman, jadi namanya adalah Ibnu Utsman. Wabnu Abbas, dan anak daripada Abbas. Wabnu Utsman dan Ibnu Utsman.
wan masaikhihi, dan daripada guru-guru daripada beliau, mutasolan ila Abidar, sampai kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi beliau berguru kepada gurunya, gurunya berguru kepada gurunya, gurunya guru-guru kepada gurunya, sampai kepada sahabat siapa tadi? Abu Dzar Al-Ghifari, yang nama aslinya adalah Jundub bin Junada. Kemudian sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan an Rabihi, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan an Rabihi, dari Allah Azza wa Jalla. Artinya beliau mau menyampaikan hadis qudsi. Jadi awali dengan membaca hadis qudsi. Sallallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi wa hambaku, ini haram tu dulman. Ini sekarang masuk kepada materi, Pak ya. Ini haram tu dulman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya haram tu dulman, aku haramkan dolim untukku ini, ala nafsi, untukku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku haramkan juga dolim itu atas kalian. Allah mengharamkan untuk berbuat dolim, dan Allah mengharamkan dolim itu terhadap daripada diri kita. Maka apa kata Allah? Fala tadzalamu, maka hendaknya kalian jangan berbuat dolim. Apa berbuat dolim itu, anak-anak? Berbuat dolim itu berbuat aniaya. Berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan kepada saudara kita, itu namanya dolim, yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memukul, meludahi, menghibai, memfitnah, itu adalah mendolimi daripada saudara. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat daripada dolim. Kemudian ya ibadi kullukum dolun, wahai hamba-hambaku, kullukum, kalian semua itu dolun, sesat. Berarti siapa yang mengatakan sesat ini? Siapa Pak tadi, Pak? Allah, karena ini hadits qudsi. Jadi kullukum dolun, kalian itu adalah sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau nggak diberi hidayah sesat, Pak. Gitu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mau mendirikan sholat, mau berangkat ke masjid, menunaikan sholat berjamaah, mau berzikir, mau berinfak, mau bersedekah. Kenapa kita lakukan, hadirin yang mulia? Karena kita diberi hidayah oleh Allah. Allah sampaikan dalam Al-Quran, fama yuridillahu ayyahdiyahu yasra sadrahu lil Islam. Orang itu kalau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dadanya dilapangkan sehingga mudah untuk menerima Islam. Orang menerima Islam berarti dia dapat hidayah. Saking pentingnya hidayah tentang Islam ini, hadirin yang mulia, Nabi itu berkehendak risau gimana pamannya itu yang bernama Abu Thalib, yang senantiasa membantu Nabi, menolong Nabi dalam perjuangannya, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi kemarin saya pernah cerita itu icak-icak ngelindurnya mengucapkan la ilaha illallah. Itu ruti lemsare itu kalian mengikut la ilaha illallah. Dibuka oleh Abu Thalib, mat bangun. Kenapa paman? Kamu ngigo. Lu saya ngigo apa? Enggak berani ngucap la ilaha illallah. Kamu ngigonya la ilaha illallah, kan gitu aturannya. Supaya apa? Pamannya bisa mengucapkan kalimat itu. Tapi karena hidayah itu Allah Subhanahu wa taala yang membagi, yang menentukan, yang memberi, maka tidak diberikan kepada pamannya Nabi. Nah, kalau kita sudah tahu gini perintah Allah, kalau dolim tadi perintah Allah adalah larangan, fala tadzalamu, maka janganlah kamu berbuat dolim. Kalau tentang hidayah ini perintah Allah adalah setelah Allah menjelaskan bahwa Allah yang memberikan hidayah, kalau kamu nggak diberi hidayah adalah sesat. Apa perintahnya Allah?
di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastaduni ahdikum, mohonlah kamu hidayah kepadaku. Ya, kita diminta mohon kepada Allah hidayah. Ahdikum pasti aku beri hidayah. Paling kita mohon hidayahnya jangan-jangan hanya waktu sholat saja, Pak. Pak Misdi, ihdinas siratal mustaqim. Anak-anak mohon hidayahnya waktu itu aja. Ihdinas siratal mustaqim, waktu sholat aja. Wajib minimal 17 kali kita mohon hidayah. Itu waktu sholat. Tapi di luar sholat, dulu Mas Syekh Bangladesh itu, ketika saya di sana, beliau ketika kita mau pulang ke Indonesia, hendaknya ada sholat khusus 2 rakaat agar kita minta hidayah. Saya rasa kita jarang yang amal ini. Sholat hajat 2 rakaat khusus minta hidayah, karena hidayah ini penting. Kalau kita nggak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala gimana? Banyak kan kawan-kawan kita yang mengatakan, jane aku ya kepengin nang masjid jane. Jangan aku ya kepengin sholat. Ketika kita gerak di gunung nanti, apa keluhan daripada beliau? Sebenarnya saya juga kepengin Pak ke masjid itu. Nggak ada Pak orang yang nggak kepengin ke masjid itu, kepengin. Ketika melihat orang-orang yang rajin ibadah, rajin zikir, rajin ngaji, ada dalam hati itu, ada rasa ingin itu ada. Tapi karena tadi belum diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diri kita yang sudah diberikan kemudahan oleh Allah mendirikan sholat, mau duduk dalam majelis taklim, maka kita syukur kepada Allah dengan cara fastahiduni. Maka hendaknya kita mohon hidayah kepada Allah, fastahduni, mohon hidayah. Janjinya ahdikum. Insyaallah niat amal insyaallah. Salat hajat lah satu hari satu malam itu 2 rakaat aja. Mohonnya mohon hidayah. Kalau mohon rezeki lancar sering Pak ya. Salat 2 rakaat, kadang bukan hanya 2 rakaat, enggak puas kalau mau minta rezeki itu 2 rakaat. Tambah lagi 4 rakaat, tambah lagi 6 atau sampai 8 karena apa? Mau minta rezeki. Tapi kalau minta hidayah enggak pernah yang namanya salat hajat minta hidayah. Minta hidayah itu tidak sholat hajat misalnya kan. Kemudian ya ibadi lanjutannya. Kullukum ja'i wa hamba-hambaku, engkau semua itu adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Jangan bilang kalau orang kaya itu pasti kenyang, belum tentu. Banyak orang kaya yang dikasih masalah oleh Allah Subhanahu wa taala mau makan enggak bisa juga, ya kan? Jadi setiap kalian itu lapar, tapi siapa yang ngasih makan? Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diri kita itu kaya, hadirin yang mulia, tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonnya apa? Fastat'imuni, hendaknya kamu minta makan kepadaku. Jangan minta makan kepada Pak Atok, jangan minta makan kepada Pak Ustadz, ya kan? Minta makannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan makan kepada kita. Kalau kita minta makan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa janjinya? Ut'imkum. Aku akan memberikan makan kepada kalian. Maka anak-anak minta makannya jangan sama yang masak. Minta makannya sama Allah. Gedor-gedor pintu. Assalamualaikum, ngambil makan. Enggak, mintanya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi kullukum ar, wahai hamba-hambaku. Kullukum ar, setiap daripada kalian adalah telanjang. Gitu. Ilaman kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian. Sama Pak dengan tadi. Orang yang hari ini kalau nggak dikasih pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutupi auratnya oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu dia nggak punya pakaian. Bisa juga banyak duit. Rupanya orang-orang yang di pantai-pantai itu banyak juga yang nggak berpakaian kan. Siapa yang nggak ngasih pakaian? Allah nggak kasih pakaian kepada dia. Jadi kita minta pakaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan pakaian kepada kita.
Artinya apa? Supaya diri kita ada istidad, ada kesiapan untuk menutupi daripada aurat-aurat kita. Artinya aurat. Ini telanjang itu ya. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan daripada pakaian kepada kita. Setelah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pakaian kepada Allah, apakah janji Allah aksukum, maka akan aku beri pakaian. Ya ibadi wa hambaku innakum tuhtiuna bilail wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu sering berbuat salah. Bilaili wan nahar. Malam dan siang. Kalau Indonesia siang dulu ya. Ya Mas ya. Siang malam. Ada enggak rumah makan malam siang? Enggak ada. Adanya rumah makan malam siang. Jadi kalau di Arab itu ya malam dulu baru siang. Dalam Al-Qur'an itu lailan wan nahar, malam hari dan siang hari. Mana yang lebih baik yang bagus yang mana? Malam dan siang atau siang dan malam? Monggo kerso lah ya. Kalau kita yang di Indonesia sudah terbiasa siang malam. Enggak ada rumah makan malam siang. Tadi nanti ketemu di sana ya kita. Di mana? Di rumah makan siang malam. Kalau di rumah makan malam siang nanti dia minal masyriq wal maghrib, dari timur ke barat. Kalau Indonesia Sabang Merauke barat dulu baru timur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kalian berbuat salah bilaili wan nahar, pada malam hari dan siang hari, wa anna aghfiru dzunuba, dan sesungguhnya aku adalah zat yang memberikan pengampunan dosa-dosa daripada kalian jami'a semuanya. Apa perintahnya? Setelah Allah memberikan ampun kepada kita, apa perintah Allah? Kita diperintah fastaghfiruni, maka hendaknya engkau mohon ampun kepadaku, yakni istighfar. Jadi dari Nabi dahulu, mulai daripada Nabi Adam, kalau Pak Yai Fatah itu saya ada di majelis beliau mengatakan dengan istighfar ini, Mas Septian, ini akan memuliakan kita. Istighfarnya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa kita pakai istighosah, istighfarnya Nabi siapa? Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya Nabi Muhammad, astaghfirullahal azim, minimal dalam satu hari satu malam 70 sampai 100 kali. Kalau kita dilatih oleh masyayikh kita 100 kali di sore hari ba'da salat asar enggak ada salat sunnah, 100 kali di pagi hari ba'da salat subuh tidak ada salat sunnah, kita membaca astaghfirullahaladzim sebanyak 100. Kalau orang lama katanya, kalau orang lama itu 300 kali, ya kan? Loh, semakin kuat imannya, maka semakin banyak. 100 makin kuat, makin banyak, bukan malah saya sudah banyak istighfarnya, dah malah selawe wae. Jadi ditambah oleh masyayikh kita, kalau orang lama itu semakin banyak yang takaza yang diberikan untuk baca istighfar. Kalau sudah gimana? Aghfir lakum, maka aku ampuni daripada dosa-dosa kalian. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? 5 menit. Mati. Satu lagi ya. Ya ibadi innakum lan tablughu dzurran fatadurruni wa lan tablughu nafsi wa tanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian lan tablughu dzurran, tidak akan dapat membahayakan. Fatadurruni, yang membahayakan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dapat memberikan manfaat. Yang dapat memberikan manfaat siapa? Allah. Yang diri kita tidak dapat memberikan bahaya, juga tidak dapat memberikan manfaat. Yang dapat memberikan bahaya dan manfaat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi law anna walakum, wahai hamba-hambaku,
Lau anna awalakum, sesungguhnya orang-orang yang awal-awal daripada kalian, mulai dari Nabi Adam dan kaumnya misalnya, atau jin-jin semuanya, wa akhirakum dan orang yang terakhir dari kalian, wa insakum dan manusia-manusia kalian, wa jinnakum dan jin-jin kalian, kanu semuanya, ala atqal qalbin semuanya taat hatinya, rajulin wahidin minkum ala qalbin wahidin, alat atqa qalbin wahidin, untuk bersatu hatinya, minkum dari kalian, ma zadadzalika min mulki syai'an. Maksudnya gini hadirin, seandainya orang yang awal, orang yang akhir, dari jin, dari semuanya, dari manusia, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menambah sedikit pun akan kemuliaan Allah. Jadi ketaatan kita ini enggak nambah kemuliaan Allah. Walaupun sejumlah daripada 7 miliar manusia, hatinya itu semuanya takwa kepada Allah, enggak nambah menjadikan mulia Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjarin qalbin rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Sekiranya daripada orang-orang yang awal daripada kalian, dari manusia, dari golongan jin, sampai orang yang terakhir daripada kalian itu berbuat daripada lacur, berbuat daripada jahat, maka itu tidak mengurangi daripada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi wa hambaku, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin, berdiri dalam satu lembah atau tempat atau lapangan, wasaluni dan mohon kalian kepadaku, fa itu dan aku berikan permohonan daripada kalian, kula wahidin, dari setiap daripada kalian, masalah tahu setiap masalahnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana qasadzalika mimma indi, tidak mengurangi daripada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, illa kama yang kusul muhid, kecuali seumpama jarum ida udkhilal bahro, dimasukkan ke laut kemudian dicabut. Yang netes itulah yang diberikan kepada seluruh daripada umat manusia atau seluruh daripada makhluknya, tidak ada mengurangi sedikit pun. Hanya seumpama jarum, yang netes itulah yang diberikan kepada seluruh daripada makhluknya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan paham kepada kita. Ya, ini pertemuan pertama ini, apa yang hendak kita simpulkan di sini adalah kita ketika mengawali satu perbuatan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mohon hidayah, kemudian kita enggak boleh berbuat zalim, kita hendaknya mohon diberikan makan, mohon diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia. Kalau manusia diminta, lama-lama sering kita mintain hadirin, maka lama-lama benci kepada kita gitu. Cuman kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mintain, itu Allah Subhanahu wa taala tambah suka kepada kita. Insyaallah niat amal insyaallah. Kemudian hadirin yang mulia disampaikan nanti ya untuk minggu depan Ustaz Jain juga menyampaikan. Tapi nanti setiap minggu diingatkan tanggal 7 di Kauman, 7 Juli itu nanti akan ada kita undang Ustadz dari Lampung Tengah, kemungkinan kalau nggak ada udur Mulisin LC alumni Yaman ya, mau ngisi di Kauman. Kalau beliau nggak ada udur, kalau beliau ada udur nanti akan ada kita ngambil pemateri yang lain. Maka diharapkan dari kawan-kawan Munawarah juga datang, sebagaimana kawan-kawan Kauman datang ke sini. Insyaallah ya. Subhanallah subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.